200 negara yang diakui oleh PBB itu bahwasanya Indonesia ada di peringkat 60 dengan minat baca tahun kemarin 0,01%. Tapi 0,01 tahun kemarin. Tapi sekarang udah ada peningkatan 0,4. Cuma naik 3% doang. Ya. Bayangin, ada di peringkat 60. Kalau misalkan ini kan targetnya tentu orang-orang yang ada di desa gitu kan. Iya, ada di kampus, sekolah dan sebagainya. Untuk anak jalanan sendiri ada pikiran ke sana nggak sih? Asbol, asal ngobrol asik-asik, asikin aja. Hai, balik lagi bersama saya Nanda Susanto di podcast Asbol, asik-asik, asikin aja. Tepuk tangan dulu dong. Di sini banyak orang ya. Kali ini saya tidak sendirian, ditemani dengan seorang ketua komunitas nih kayaknya. Komunitas apa? Literasi ya? Bisa diperkenalkan dulu namanya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Febrian, panggil aja Sandy. Dan di sebagai? Kebetulan saya punya komunitas literasi di Indramayu, namanya Pelemayu. Pelemayu itu ada kepanjangannya, Penggiat Literasi dan Edukasi Masyarakat Indramayu. Dan saya bukan sebagai ketua sih, lebih tepatnya founder. Oh, foundernya, pendiri berarti. Iya, ketuanya yang ini yang jongkok. Ya, karena di sini kurang mic ya, jadi nggak bisa masuk semua, teman-teman. Nah, yang menarik ini adalah literasi sendiri itu apa sih literasi? Iya, banyak orang berpikiran bahwasanya literasi itu cuma sekedar membaca. Nah, ya menulis. saya sendiri juga kan berpikir literasi apa sih? Literasi itu adalah minat baca kita terhadap tulisan gitu. Iya. Tapi lebih dari itu kan sebenarnya. Lebih dari itu, tapi Spesifiknya seperti apa? betul sih 3M tadi ya, membaca, menulis, mendengar itu juga bagian dari literasi. Cuman kalau berdasarkan UNESCO nih ya, UNESCO itu mengakui ada salah satu tokoh namanya Josh Breklin. Dia orang Skotlandia, bahwasanya literasi ini, makna literasinya dulu ya, makna literasi ini malah terinspirasinya itu dari Al-Quran. Kenapa bisa dari Al-Quran? Karena satu-satunya, ya kebetulan saya juga Muslim ya, di Islam kan kita memang sudah dituntut untuk literasi gitu sebelum adanya tulisan. Kan di zaman Nabi Muhammad SAW pun juga di situ kan pada saat itu Nabi menganjurkan murid-muridnya untuk Iqra. Padahal di Madinah itu kan banyak orang-orang Madinah, orang-orang Mekah yang belum bisa membaca dan menulis, tapi sudah disuruh Iqra. Makna dari Iqra itu kan membaca dalam arti bukan tulisan, tapi membaca dalam arti kehidupan gitu. Jadi kurang lebihnya literasi itu gimana caranya kita memandang dunia, gimana caranya kita memaknai kehidupan. Kurang lebih seperti itu sih literasi. Karena literasi sendiri nyatanya memang artinya lebih besar daripada orang-orang yang tahu gitu ya. Nah, sekarang Pelemayu ya? Iya. Pelemayu sendiri tuh berdiri sejak kapan? Tanggal 27 bulan 7 Juni tahun 2020 kemarin. Oh, baru. Iya, baru kemarin. banget, iya. Oh, yang kemarin kita ketemu itu udah berapa bulan tuh jalan? Itu terakhir ketemu bulan Desember ya kalau nggak salah. Desember, iya. Desember. Berarti udah sekitar ditambah sekarang hampir setengah tahun. Baru ya? Setengah tahun. Iya. Udah. Nah, ini setengah motivasinya apa sih membentuk Pelemayu? Terus soalnya gini ya, tidak bisa dipungkiri teman-teman. Literasi di Indonesia itu sangat buruk kalau bisa dibilang. Betul. Buruk karena saya sendiri pun lebih suka visual gitu. Ketika membaca komik atau membaca novel, saya mending baca komik gitu daripada baca novel. Karena saya senang visual gitu. Contoh lah, nggak usah yang jauh-jauh. Sekarang itu yang namanya membaca itu medianya bukan hanya buku, tapi juga udah online kan. Kita bisa baca lewat mana aja berita, nggak usah kemana-mana kan. Terus di Instagram aja, di Instagram. Kayak misalnya setiap ada orang posting gitu ya, isinya apa, tapi captionnya pada orang nggak baca. Captionnya tuh, itu kan termasuk dari literasi juga. Iya. Nah, kadang-kadang pada gagal paham apa segala macam, itu kan membuktikan bahwa literasi di Indonesia itu sangat buruk. Gimana tuh pendapatnya tuh? Mengenai literasi buruk atau enggaknya, sebenarnya secara angka lah ya, angka berdasarkan balik lagi ke UNESCO, Indonesia ini ada di peringkat 60 dengan minat baca dari 200 negara. 200 negara yang diakui oleh PBB itu bahwasanya Indonesia ada di peringkat 60 dengan minat baca tahun kemarin 0,01%. Tapi 0,01 tahun kemarin. Tapi sekarang udah ada peningkatan 0,4. Cuma naik 3% doang. Ya, bayangin ada di peringkat 60 dan peringkat 59-nya Thailand. 59-nya. Nggak penting sih, cuman bayangin. Iya, bayangin ya. Kita tahu sendiri kan perbandingannya itu. Ternyata ya kita masih kalah jauh gitu dibanding negara-negara tetangga kita yang lainnya. Nah, maka dari itu
ya adanya Pelemayu nih, maksudnya kita nggak cuman sekedar ngajak orang buat senang baca. Ya betul tadi kan masnya juga suka baca lewat gadget ya. Itu juga bagian dari literasi. Dan literasi itu juga tidak bisa diarti sempitkan bahwasanya harus baca buku, bukunya buku apa enggak. Buku apapun yang kita baca, media apapun yang kita lihat, itu juga bagian dari literasi. Karena balik tadi ke awal ya, literasi itu artinya luas gitu. Iya, artinya luas. Jadi mau ada visual atau enggaknya, selagi itu ada literasi, ada fungsi literasinya, itu nggak jadi masalah. Itu. Jadi nggak harus identik dengan pendidikan. Dan literasi sendiri kan ada banyak kategorinya sekarang. Udah ada literasi kesehatan, ada literasi agama, ada literasi politik juga. Jadi udah merana ke bidang-bidang lainnya juga. Kalau literasi Pelemayu sendiri, komunitasnya udah ada berapa orang? Kalau di grup WhatsApp ya, itu di Oh, grup jadi WhatsApp itu ada 64 member. Member. 64 member, tapi kalau SDM yang istiqomah sampai sekarang ya sekitar 20-an lah. Ya Yang baru masih, berjalan lah ya. soalnya dari 64 other itu yang di dalam grup, nggak semuanya stay di Indramayu. Ada beberapa mahasiswa yang kuliahnya di IAIN, di UNJ. Jadi ada yang kuliah di luar Indramayu, tapi karena punya minat pengen ngembangin literasi di Indramayu, jadi nggak apa-apa, kita welcome, kita juga terima mereka buat join. Jadi mereka bisa ikut kontribusinya kalau lagi balik ke sini. Terus program kalian sendiri sudah sejauh mana gitu untuk mempresentasikan literasi itu gitu? Ya, jadi bedanya Pelemayu sama komunitas lain ya, bukannya membandingkan. Kalau di Indramayu sebenarnya kalau bicara komunitas baca itu udah banyak. Bahkan saya pribadi waktu tahun kemarin ikut Duta Baca Jawa Barat, itu yang saya kaget. Ini juga duta ya, duta baca ya. Kalau perlu teman-teman tahu, Sandy ini adalah duta baca Jawa Barat ya. Itu seleksinya ada gitu. Ada. Oh ya, nanti kita geser dulu ya, lanjut yang tadi. Nah, pas di sana itu saya yang orang Indramayunya aja kaget gitu. Bahwasanya di Dispusipda, Dinas Perpustakaan Daerah, sudah menganalisis, mensurvei bahwa ternyata komunitas baca terbanyak di Jawa Barat itu adanya di Indramayu. Adanya di Indramayu. Terhitung sebanyak 50-an. 50 komunitas. Ada 50 komunitas baca. Yang di daerah lain? Daerah lain ya bisa dikatakan ada yang 10, ada yang cuma 5, ada yang cuma 2. Karena gini yang membedakan Indramayu dengan yang lainnya. Kalau di daerah lain, misalkan di Pangandaran, dia komunitas bacanya itu ya sudah, misalkan ada satu bersifatnya sekabupaten atau enggak sekecamatan. Tapi kalau di Indramayu, jangankan yang sekecamatan, per desa itu ada. Misalkan masnya main ke Singaraja itu ada namanya MKJ Kreatif. Masnya main ke Karangsong ada namanya TBM Lentera Hati. Main ke Hargelis ada 6 kalau nggak salah. Di sana ada 6, ada Join Perpus, Bambu Pena, Komeci, dan yang lainnya juga masih ada. Itu di desa. Per desa. Belum lagi yang universitas dan sebagainya gitu. Iya, ada itu. betul. Terus juga ada Bintang Bukarner yang di Islamic. Tapi dari 50 ini tidak ngejamin masih aktif semua ya. Ada beberapa yang udah vakum, ada yang sudah pasif. Tapi saya berani jamin tidak ada yang bubar. Semua ini masih ada. Cuman ada yang memang masih lanjut, ada yang sedang vakum dulu gitu. Terus untuk menyinggung tadi tuh yang sempat ini kan Duta Baca Jawa Barat tuh udah pasti ada seleksi dan segala macam sampai akhirnya menang hingga dinobatkan menjadi Duta Baca Jawa Barat. Awal mulanya berkeinginan untuk terjun ke situ gitu, gimana? Ada pikiran kayak gitu tuh. Padahal secara ini mungkin kalau misalkan duta apa sih, duta yang lain gitu, yang umum gitu loh. Ini duta literasi loh, Duta Baca Jawa Barat, kok bisa kepikiran pengen gitu. Pengen ikut gimana tuh? Ya kalau boleh sharing dikit ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi sebelum Duta Baca itu kan masuknya ajang ini ya, kedutaan, bisa dibilang pageant lah ya, pageant juga bisa jadi. Nah, sebelum Duta Baca emang sebelumnya pernah ikut Noknang dulu. Pernah ikut Noknang. Sebelum ikut Noknang, pernah ikut Putra Putri Fakultas Hukum di Unir juga. Nah, cuman kalau Putra Putri Fakultas Hukum kan lebih ke kesadaran hukum. Sedangkan Noknang kan lebih ke Duta Pariwisata. Nah, pas saya ikut kedua ini kayak apa ya? Saya tidak menemukan diri saya gitu. Iya. Kayak masih belum menemukan passionnya gitu. Iya. Karena jujur pas ikut ini PPFA sama Noknang, karena satu dorongan dari teman-teman,
kedua karena nggak ada lagi yang mau ikutan di kelas saya gitu. Iya. Jadi ya udah. Kayak ada rasa keterpaksaan dong ya. Iya. Saya maksudnya kan biasa ya. Saya kan rada ansos ya dulu kan rada ansos cuman di kamar doang gitu kan cuman ya kalau nggak nonton main game udah cuman gitu aja kan. Makanya pas ada duta baca ya saya ngerasa kayak ya ini nih kayaknya passion saya di sini gitu karena emang seneng baca juga kan maksudnya ketika lagi senggang ketika lagi bad mood akhirnya pas tahu ada duta baca saya awalnya ngira wah ini pasti yang ikutan anak-anak yang hobi baca kayak saya gitu yang ikutan Awalnya berpikir seperti itu ini pasti yang ikutan anak-anak yang cuma sekedar hobi baca gitu ya udah pas ikut ternyata dari 100 itu ada 140 pendaftar se-Jawa Barat 140 pendaftar yang disaring cuma 54 yang disaring cuma 54 saya sempat pesimis ya masuk enggak saya ke 54 besar itu iya karena pas sudah audisinya aja nih ya pas audisi kita duduk berjejer ya kita berduduk berjejer di Dispusitda itu di depan belakang kiri kanan itu semua peserta ya kan kita saling ngobrol juga di sana cuman kekurangannya saya karena saya nggak bisa Sunda jadi di sana pas diajak ngobrol Sunda ya udah saya diem aja bingung juga iya cuman iya engging udah cuma gitu doang karena nggak ngerti saya sama sekali jadi dikiranya saya tuh nggak bisa diajak ngobrol nggak bisa diajak bercanda padahal bukannya saya introvert enggak emang nggak ngerti saya tuh jadi ya udah kalau ada yang ngajak ngobrol Indonesia baru saya ladenin kalau pas ngomong Sunda saya nggak bisa jawab gitu karena kan di drama saya sehari-harinya pakainya Jawa kan pakainya bahasa Indonesia juga kalau sama orang tua nah pas duduk berjejer sama peserta yang sebelah kiri itu juara duta literasi Kuningan yang sebelah kiri saya yang sebelah kanan wakil 1 kalau nggak salah wakil 1 Mojang Jajaka agak pesimis iya gitu ya. wakil 1 Mojang Jajaka yang di belakang duta kesehatan jadi yang ikut ke duta baca ini emang udah punya basic punya basic di dunia kedutaan yang lainnya dan nggak cuma sekedar seneng baca doang setidaknya mereka paham gitu paham soalnya kayak gitu betul ada yang emang sehari-harinya sebagai event organizer ada yang sehari-harinya sebagai apa namanya kayak pemateri seminar dan sebagainya jadi sudah banyak gitu sudah ada yang punya keseharian sudah ada yang punya schedule rutinitas profesi dan sebagainya jadi bukan sembarangan orang yang ikut duta baca ini jadi stigma saya yang di awal yang cuma senang baca doang itu saya patahin pas saya tahu anak-anak yang ikutnya itu ya beruntungnya ya tadi kalau saya nggak pernah ikut PPFA nggak pernah ikut Noknang pas saya duduk berdampingan dengan orang-orang yang udah pernah ikut duta yang lainnya itu kayaknya bakal down duluan saya gitu. Tapi mental membuktikan dong. Mental ya alhamdulillah Allah izinkan ya. Bismillah atas izin Allah ya ada 2 dari Indramayu yang masuk. Saya 1, yang kedua namanya Dodi Rolana. Tapi pada akhirnya yang terpilih menjadi duta baca adalah yang juaranya Sandy. Bukan. Oh, bukan. Ya, perlu digaris bawahi bukan saya juaranya. Saya bukan juaranya. Siapa tuh? Iya, bukan. Kalau juaranya itu ada namanya Rohman, dia dari Sukabumi. Itu yang cowoknya. Kalau Sandy sendiri saya cuman top 54 aja. Oh, top 54. Top 54. Tapi alhamdulillah ya udah masuk gitu ya. Ini membuktikan bahwa teman-teman Indrama itu mempunyai potensi yang sangat besar SDA-nya, SDM-nya ya. SDM-nya membuktikan bahwa Indrama itu sudah banyak banget orang-orang yang berpengaruh. Bahkan di nasional dan Jawa Barat sendiri gitu loh. Indrama itu bukan hanya itu aja kalau misalnya kita gali. Dan nyinggung soal literasi juga, saya tuh tahu di Indrama itu ada yang mungkin Cindy juga tahu ya, yang katanya keliling Indonesia pakai motor dia bawa buku-buku gitu ya buat mengajar anak-anak siapa gitu, betul. Ke seluruh Indonesia gitu ya, pakai naik motor lo bayangin naik motor orang Indramayu hanya untuk menyebarkan apa sih namanya minat baca terhadap anak-anak gitu ya. Nanti kalau misalnya ada kesempatan kita undang orangnya ke sini ya. Betul. Itu gimana tuh menurut pendapat Sandy tuh? Iya, lupa namanya siapa itu. Iya, tadi lupa namanya siapa itu. Cuma tahu kan tahu. Ya. Jadi yang lain pada bawa somai, pada bawa es krim, dia bawa buku gitu ya. Iya. Cuman sayangnya ketika dia sebelahan sama tukang somai, masih lakukan somai dibanding itu buku. Ini sayangnya juga ini teman-temannya. Yang disayangkan dan juga belum ada yang ngangkat ceritanya ya. Iya, padahal kan kalau kita makan somai, makan batagor itu kan bayar ya. Kalau baca buku kan dia nggak minta bayar, itu kan bayar, cuma bawa pulang aja bukunya. Oh, ya kan maksudnya sangat disayangkan gitu.
ya pada dasarnya juga sesuai kenyataan gitu loh, bahwa minat baca Indonesia sendiri yang tadi di ranking itu kan memang kurang sekali gitu. Sekarang gini, Pelem Ayu programnya untuk program sendiri itu kan tadi udah dijelaskan ya. Nah sekarang ada program kerjasama nggak sih sama mana gitu, sama desa-desa Karang Taruna atau segala macam? Kalau kerjasama dengan Karang Taruna belum ada. Cuman bakal ada segera karena kemarin juga rencana mau kerjasama dengan Karang Taruna Babadan. Oh iya, Karang Taruna Iya, Babadan. Ada ya di sini ya? Oh, ada, iya, iya. orangnya. Ini ada calon ketuanya ya. calon ketuanya. Iya. Sebenarnya Lana. Lana, iya. Lana. Kalau di kampus Gusti ya. Gusti. Emang dia suka ganti-ganti nama Oh, sih. diganti Boim. Ganti-ganti nama panggilannya. Ada tapi nggak ada. Jadi kalau Karang Taruna baru. Tapi kalau sebelumnya kita nggak pernah kayak kerjasama dengan instansi atau dinas-dinas gede gitu, kita belum berani. Paling kita kerjasamanya baru dengan komunitas-komunitas literasi yang udah ada. Gitu. Kalau sorry ya, nyinggung sedikit, kalau misalkan ini kan targetnya tentu orang-orang yang ada di desa gitu kan. Iya, betul. Ada di kampus, sekolah dan sebagainya. Untuk anak jalanan sendiri ada pikiran ke sana nggak sih? Nah memang awalnya ya, tujuan pertamanya itu kita pengennya target ke kaum marginal awal-awal atau ke kaum anak-anak yang putus sekolah. Cuman karena pada saat kita ngedirin Pelem Ayu posisinya lagi pandemi, lagi COVID, kita bingung mau turun ke jalan itu, kita bingung. Jadi ya udah kita bertiga, saya di Kamyusi, nyebut kafe nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Di Nggak apa-apa. Barangkali kan besok kopinya di sini. Bentar lagi juga ada es bacot di sini. Iya. Nah, yang punya kan namanya Kang Adit ya. Kebetulan Kang Adit juga gabung di Pelem Ayu. Dia juga support Pelem Ayu. Nah, jadi pas kita bertiga lagi kanda kempong ceritanya. Lagi kanda kempong, lagi ngopi doang, lagi ngobrol nggak jelas gitu. Nah, ya udah akhirnya pas bertiga gitu muncul ide pengen ngegibah. Ngegibah Wonder Mayu. Iya, Tapi bukan ngegibah urusan rumah tangga atau enggak, tapi mau ngegibah soal pendidikan Wonder Mayu. Iya benar. Nah, akhirnya ya udah muncul kepikiran gibah faedah. Gibah faedah. Gibah faedah ini. Ya udah akhirnya dari 3 pemikir ini ya, ada saya, Dodi sama anaknya. Oh iya. Sama Virus, akhirnya kepikiran kenapa kita nggak diriin komunitas tapi tujuannya bukan buat naikin minat baca tapi buat nyebarin literasi gitu. Karena apa, kalau minat baca itu kan udah banyak, ngajak orang buat baca itu udah banyak, ngajak orang nulis itu udah lumrah lah, kasarnya udah lumrah orang ngajak untuk orang lain membaca gitu. Iya. Tapi itu kan udah dasarnya mah tergantung niatnya orang Betul. tersebut kan. Jadi kita pengen lebih ke Garis besarnya lebih luas ya. Iya, betul. Kita pengen lebih ke literasinya. Kita akhirnya yang awalnya cuman berpikir bertiga doang, kita ngediriin, kita buat outputnya dulu ya, kita bikin logo, bikin pamflet, terus bikin nama. Itu kita sampai gonta-ganti nama ya, Virus ya. Berapa kali tuh? Berapa kali ganti nama itu? Sampai 5. Sebutin dong. Pertama apa itu? Mangga gitu. Enggak, sebelum kepikiran mangga itu ya, sebelum kepikiran mangga ada nama-nama lain itu. Pokoknya akhirnya kepikiran namanya Pelem. Itu enggak langsung kecetus Pelem Penggiat Literasi dan Edukasi Masyarakat, enggak. Kita Pelemnya dulu, kepanjangannya enggak tahu. Baru itu. dibuat Iya, nanti. panjangannya belakangan. Jadi tiba-tiba, apa ya arahnya ya, Sun? Masa TBM kan pirang-pirang. iya, Ya udah, jawabnya akhirnya, betul ya. tiba-tiba ya kayak guyon baik kan, asal jeplak Pelem dah, Sun. Ya dia Pelem. Pelem sendiri kan mana bahwa itu adalah kita sendiri drama itu. Iya, betul. Karena tanpa disadari juga. iya. Maksudnya nyetus Pelem itu kan karena ya Wonder Mayu kan kota mangga gitu. Tapi pas nanti ditanya apa namanya Pelem. Nah iya, filosofinya apa ini? Jangan asal Pelem-pelem aja gitu. Iya, benar. Udah dadak nyari kepanjangannya apa gitu kan. Ya alhamdulillahnya dapat ya rasanya. Kalau nggak dapat mungkin udah ganti nama lagi. Nah terus belakangnya kan Ayu itu ya Indramayu gitu. Pelem Ayu. Nah sempet kasus ya. Sempet kasus. Ini nih namanya podcast klarifikasi. Sempet kasus jadi ada, ya ini udah kelar sih. Jadi sempet kayak ada acara, dia pamfletnya itu mencantumkan logo Pelem Ayu, tapi nggak ada konfirmasi dari kita. Oh Nggak ada iya, konfirmasi dari miskomunikasi kita. gitu. Nggak, miskomunikasi. Nah pas itu ternyata kaget gitu, bingung kok logo Pelem Ayu berdampingannya sama logo-logo himpunan mahasiswa gitu, padahal kan arahnya beda gitu. Iya. Ternyata kita kebalik sama
Permai Ayu. Oh, agak mirip gitu ya. Ada tetangga ternyata namanya Permai Ayu. Permai itu. Tapi kok bisa logonya nyampe ke situ? Nggak tahu. Yang nyari referensinya ini ke siapa nggak tahu. Iya. Jadi kan kalau Permai Ayu itu Persatuan Mahasiswa Indramayu ya, yang menjadi mahasiswa Indramayu yang kuliah di Jakarta gitu. Iya. Cuman logo yang masuk ini Pelemayu ya. Kaget gitu itu. Jadi ya udah akhirnya udah beres, udah konfirmasi juga, udah klarifikasi juga. Jadi ya maksudnya ternyata penting loh menentukan nama itu betul, penting. betul. Jangan sampai apa ya? Jangan sampai sama, jangan sampai duplikat, apalagi plagiat itu jangan sampai. Kita juga nama podcast Asbol tuh kadang-kadang suka suka orang tuh suka salah nyebut tuh. Iya. Tusbol gitu. Gitu. Penting memang nama, cuma kan kita mah nyari-nyari yang ini aja ya. Iya, nama penting. Nama itu penting. Ya geprek bensu aja sampai berantem ya. Iya. Sama-sama bensu. Coba itu mah udah materi lah, Udah materi, larinya iya. udah materi lah. Jadi Terus gimana lanjut. ya dari situ kita ngambil pelajaran juga gitu. Maksudnya jangan sembarangan buat nyari nama itu, jangan sembarangan. Nah, terus terkait ini ya, program kita pertama kali itu ngadain di Singajaya atau Singaraja? Singajaya. Sebelah kiri Singajaya, Singaraja. Singajaya. Singajaya sebelah kiri. Singajaya. Tukaran. Lebih gampang. Jadi kan satu arah tapi beda ya. Katanya kalau Singaraja yang sebelah mana? Sebelah kulon ya? Kiri. Ya kiwe sing kanannya. Ya itulah. Satu arah. Itulah ya. Aduh, iya itulah ya. Jangan sampai kita ngudeta desa orang nih Ros. Nah, jadi di Singajaya itu kan di sana udah ada MKJ kreatif namanya. Kita waktu itu ke sana, bahwasanya di sana itu banyak anak kecil yang udah lama nggak sekolah. Jadi nggak sekolah karena lagi pandemi ya, bukan karena nggak mampu, tapi emang lagi pandemi jadi sekolah diliburkan. Bukankah sekarang pandemi malah banyak yang putus sekolah? Iya. Oke. Faktor Pindah, utama. yang tadi lanjutin ya. Tapi itu urusannya Jokowi lah. Ya. Bukan. Iya. Nah, jadi pas di Singajaya itu kan anak-anak kecil banyak yang senang gambar, senang nari gitu. Cuma sayangnya mereka nggak pede, gitu. Sayangnya nggak pede. Jadi di situ Pelemayu ngadain kegiatan di mana kita menumbuhkan rasa confident anak-anak yang ada di situ. Karena mereka banyak yang punya talenta, potensi, tapi nggak mau dipublis. Bakatnya itu nggak mau dipublis karena tadi confidentnya nggak ada, percaya dirinya masih belum tumbuh gitu. Jadi ya dari situ kita berusaha meyakinin mereka bahwasannya kalian tuh punya bakat ya harus pede. Nggak punya bakat pun juga harus pede. Karena banyak orang pede, padahal dia Kepedean. Kepedean itu malah positif. Oh, Positif. Kenapa positif? Karena banyak orang yang sebenarnya dia nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Cuman karena dia punya modal pede, dia jadi laku. Tapi malah nanti banyak yang benci, Pak. Kayak gitu. Ya, jangan dilihat sisi kebencian atau hujatan netizen ya. Tapi maksudnya yang bisa diambil gitu, yang bisa diambil dari nilai confident itu. Contoh kayak KKI ya. KKI apa? KKI ya. Bacanya apa sih KKI? Iya, yang ngaku-ngaku jadi boneka itu tuh. Ya, Boneka dildo. iya. Maksudnya kan banyak orang yang banyak orang yang enggak banyak orang yang nggak suka gitu kan. Banyak orang yang kayak nilai KKI ini apa sih gitu, maksudnya ya secara fisik dihina, secara bakat nyanyinya dihina gitu. Tapi karena dia pede, bayangin begitu dia rilis lagu dalam waktu kurang 3 hari itu udah 10 juta viewer. Iya. Blackpink aja nunggu 1 minggu. Video klip Blackpink itu nunggu 1 minggu. Iya. Ini KKI dalam kurun waktu Iya. kurang dari 3 hari udah 10 juta viewer. 10 juta Ya, viewers. hanya dengan modal pede. Gitu loh. Jadi meskipun dia punya kekurangan, tapi kalau dia percaya diri, dia bakal bisa ngalahin segalanya. Karena pasarnya juga udah tahu. Itu. Pokoknya ya masih banyak artis-artis lainnya yang sebenarnya secara pamor dia up, tapi secara prestasi itu 0. Tapi kenapa dia tetap laku di masyarakat? Ya karena tadi dia punya rasa pede. Contohnya sih kampret KKI tadi. Saya ngefans kok sama KKI. Iya. Saya like nggak dislike. Oke, kita panggilkan Kiki.
Berarti yang saya lihat dari tadi ini adalah bahwa sebenarnya komunitas apa namanya? Pelem Ayu. Pelem Ayu sendiri sebenarnya yang tadi udah dibicarakan sama Sandy, jangkauannya lebih luas gitu ya, bukan hanya soal membaca. Iya. Tapi juga lebih dari itu gitu ya. Betul. Untuk menurut kamu sendiri nih, ini balik lagi ke soal yang umum ya, tentang membacanya. Gimana untuk generasi muda nih, apalagi ya sekarang kan suka TikTokan, anak-anak kecil udah pada suka TikTokan kan, udah pada suka main-main aplikasi segala macam. Nah, menurut kamu sendiri untuk menanamkan jiwa literasi kepada mereka seperti apa? Terus kayak misalkan kalau yang suka ngelihat gambar kayak Sandy sendiri nih, visual nih, untuk mengalihkan ke membuka mindset gitu loh ya, untuk membaca itu bukan hanya soal gambar loh, bukan hanya komik tapi juga yang lain. Gimana tuh caranya? Iya. Yang pasti yang pertama kita harus tahu kebiasaan mereka. Kebiasaan mereka Pendekatannya. itu. Karena yang itu dipotong waktu kecil tuh sebenarnya yang lebih mudah untuk ini, untuk untuk di pressure gitu loh, ditanamkan sejak kecil. Kalau udah dewasa kan susah juga kan. Gimana tuh yang kecil? Kalau untuk yang usia dini. Kalau untuk usia dini sebenarnya yang nggak jauh-jauh dari hal-hal yang berbau visual sih ya. Karena emang imajinasi mereka tuh yang bisa menghidupkan rasa minat mereka ke bidang-bidang apapun gitu. Contoh, mereka seneng nari. Nggak ada yang tahu ini anak inspirasi dari mana bisa suka nari. Bisa jadi ternyata pas ditanya, kamu kenapa suka nari? Karena saya suka Elsa. Elsa tuh nari-nari di filmnya, ya kan? Iya, karena dia nonton Frozen, jadi dia pengen belajar nari kan gitu. Terus ya masih banyak hal-hal lainnya kan. Jadi ya itu sih sebenarnya kalau untuk anak kecil lebih jangan kasih hal-hal yang inilah yang terlalu kosong atau abstrak, tapi nggak apa-apa kita kasih yang bentuk visualnya langsung. Karena mereka juga daya imajinasinya masih luas. Iya, apalagi kan kita nggak bisa lari dari zaman ya. Maksudnya zaman sekarang kan udah nuntut kita serba digital. Jadi sekarang anak ponakan saya aja baru umur 2,5 tahun itu udah Main TikTok. megang ini. Enggak. Kira main TikTok tapi bikin konten mandi cek. Enggak lah. Enggak. Agak dewasa ya. Enggak kan di TikTok bisa ada kan supaya makeup check, punya temen nusuk cek dan segala macam gitu kan. Jadi ya paling itu sih, kayak kalau untuk anak kecil lebih ke packagingnya lah. Kita lihat packagingnya dulu kalau untuk yang anak kecil. Tapi kalau untuk yang dewasa? Kalau untuk yang dewasa sebenarnya lebih ke upgrading. Kalau menurut saya lebih ke upgrading, karena sebenarnya banyak mereka tuh sebenarnya pengen belajar tapi nggak mau nyari sendiri, pengennya dicari. Jadi kita yang datang ke mereka, bukan mereka yang datang ke kita. Berarti lebih ke pendekatan. Betul. Secara persen gitu ya. Betul, persen. Makanya saya bukan tuntut sih, saya imbau ke rekan-rekan saya yang di Pelem Ayu, ayo kita jangan malu buat turun ke masyarakat gitu. Dan kalau bisa ya kita cari siapa masyarakat yang benar-benar desanya masih belum maju ya, kita dalam hal literasi ya. Dalam hal literasi atau pendidikan ya kita berdayakannya di situ. Kalau yang desanya sudah maju kayak Babadan, saya bingung mau ngapain lagi ya. Padahal Babadan masih banyak PR loh Pak. Iya. Bagus sih, bagus. Alhamdulillah Bang Odua yang tadinya desa yang kurang dikenal banyak orang, pas Pelem Ayu datang ke situ sekarang udah maju. Bang Mo3 udah maju ke Balongan. Itu. Untuk sekarang prestasi sendiri yang dicapai oleh Pelem Ayu udah apa aja nih selama kurang lebih hampir 1 tahun dong? Belum ya? Belum 1 tahun ya? Apa tuh prestasinya? Yang merasa wah ini prestasi nih. Apa tuh? Kalau prestasi belum ada kayaknya. Oh, belum ada. Cuma program yang Cuma lagi kebanggaan dijalani. banyak. Kebanggaan banyak. Iya. Ya. Sombong ya. Kebanggaan seperti apa tuh? Ya, berkaca pas kegiatan di Karangsong mungkin ya. Di Karangsong itu kan kita udah 3 kali. Kita 3 kali ngisi kegiatan di sana. Kegiatannya itu English class. Kenapa kita ngadain English class? Karena waktu itu kan kita ketemu sama relawan yang di sana. Bahwasanya relawan di sana bilang di Karangsong ini anak-anak udah kangen belajar di sekolah. Ngajarnya bahasa Inggris sih situ waktu itu. Iya, kita ngajar bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris, Pak. Apa kalau buat anak kecil kan gampang, Iya, tinggal yes no. Yes, Yang no, penting aja oh yes or no ya.
Saya ketingin ya Pak. Bisa diulang. Jangan nanti kita ini aja dikat ini. Ya maksudnya kenapa kita ngajar ya bahasa Inggris, karena di situ yang kita suka ya, dan yang bikin kita appreciate ya itu tadi, ketika kita tahu ada anak-anak kecil yang haus di bangku sekolah, ya itu target utama kita, itu anak-anak yang pengen kayak gitu, anak-anak seperti itu. Nah cuman yang bikin kita kaget lagi, ternyata di kurikulum SD Karangsong itu katanya pelajaran bahasa Inggris sudah dihapus. Hah? Iya, di Karangsong. Saya nggak tahu se-Indramayu tuh se-Karangsong doang. Tapi pas saya ngobrol sama pemuda di sana, katanya pelajaran bahasa Inggris itu sudah dihapus di SD sana. Janganlah bahasa Inggris. Terakhir itu saya sekolah tuh ada program bahasa Indramayu itu dihapus. Nggak tahu sekarang masih ada nggak ya? Bahasa Indramayu. Oh iya, enggak, maksudnya semua ini di SMP tuh. Saya udah nggak muda lagi. Oh iya. Masih ada di beberapa bagian sekolah gitu. Tapi kurang tahu ya. Cuma emang bener dihapus. Bener dihapus yang di Karangsong itu. Katanya kurikulum bahasa Inggrisnya dihapus, padahal Karangsong itu kan pusat wisata ya, tempat wisata, Indramayu gitu kan. Banyak orang-orang luar negeri kalau datang ke Indramayu pasti yang dicari Karangsong duluan. Iya. Maksudnya kan kalau orang-orang situ nggak diajarin bahasa Inggris ya, gimana mereka mau menyambut para turis gitu kan. Betul. Soalnya kan itu emang wisata, di situ kan Iya, tempat wisata. Jadi ya disitulah kita Pelemayu inisiatif, ya udah kita ngajarnya Inggris aja, kita bikin English class di sini gitu. Bertahap gitu ya. Bertahap, iya. Terus kesulitannya apa sih untuk ngajarin anak-anak milenial ini tentang literasi, tentang membaca dan sebagainya? Kesulitannya apa sih? Sebenarnya nggak ada kesulitan kalau buat anak-anak milenial. Karena anak-anak milenial itu udah mandiri. Kenapa saya bilang mandiri? Ya karena tadi dari kecil udah ngerti gadget, dari kecil udah main TikTok dan lain-lain. Itu kan TikTok itu kan meskipun aplikasi orang-orang gabut mungkin ya, cuman kan sumber informasi ada di situ semua. Oh iya. Sumber informasi ada di situ semua. Orang pengen tahu tempat-tempat gunung yang bagus di Indonesia kan nyari taunya di TikTok. Orang pengen tahu barang-barang branded itu semua nyarinya di TikTok. Maksudnya pusat informasi itu ada di TikTok semua. Semua bisa ngelihat di Anaknya TikTok. Google ya. Bahkan hal-hal yang berbau psikis, berbau pengetahuan umum itu di TikTok juga banyak kan yang kayak bikin konten. Tahu nggak sih ternyata sih ini faktanya bla 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 gitu kan, ada tuh yang bikin konten kayak gitu. Itu kan udah jadi ladang informasi. Cuma kadang-kadang dari hal itu juga celah kan, maksudnya celah dalam menyebarkan berita hoax gitu. Iya betul. Berarti balik lagi ke pribadi masing-masing, teman-teman juga harus benar-benar menyaring segalanya gitu ya. Tidak hanya langsung diresap gitu. Cuman memang yang paling penting adaptasi. Adaptasinya itu karena nggak mungkin kita pertama kali terjun di desa orang, apalagi anak kecil ya, mereka langsung nyatu dengan kita, nyaman dengan kita, itu nggak mungkin. Tingkat cozy mereka itu ketika sering ketemu dengan kita, bukan pertama kali ketemu dengan kita. Jadi pandangan pertama dengan anak kecil itu nggak ada, bullshit. Ada pandangan pertama dengan ya anak-anaknya seumuran. Kalau ya buat anak kecil itu susah, buat nyiptain pandangan pertama itu susah. Jadi kalau untuk anak kecil ya adaptasi sih. Karena pertama kali misalkan kayak tadi kita bikin English class, kita ngumpulin anak-anaknya, terus kita nanya ada yang tahu nggak ini, pasti semua pada diem dulu. Iya. Nggak ada yang berani ngacung. Semua diem dulu. Karena tadi mentalnya, iya, healthy-nya itu belum kebentuk, terus chemistry-nya juga belum kebentuk dengan kitanya. Tapi kalau sudah sering ketemu kita, mereka tahu wataknya kita, pasti mereka lama-kelamaan juga bakal terbiasa gitu. Terus suka dukanya sih dari literasi ini komunitas apa tuh suka dukanya? Suka dukanya mungkin di internal Pelumayunya aja ya. Oh iya. Di internal Pelemayu. Harus banyak dibenahi. Ya, karena kan ya namanya manusia ya, apalagi mahasiswa gitu. Mahasiswa yang ada yang realistis, ada yang idealis sih. Kalau yang menghadapi anak-anak yang idealis ini sih yang rada susah karena karena kalau realistis kan misalkan kita kalau realistis itu kan kita tahu kondisinya seperti ini, kita bisanya segini, ya udah kita manfaatin segini. Itu kalau anak-anak realistis kan. Tapi kan kalau anak-anak idealis dia tahu kondisinya cuma segini, dia pengennya yang lebih. Pengennya ngelakuin yang lebih, pengennya ngasih yang lebih. Padahal dia tahu cuman ada segini. Kemampuan kita, modal kita cuma segini. Itu bedanya idealis dengan realistis. Kalau realistis jadi lebih memanfaatkan kondisi yang ada. Tapi kalau idealis lebih mengharapkan sesuatu yang lebih besar dari yang ada gitu. Jadi ya paling kesulitannya di situ sih, kita dimana misalkan ada berbeda pendapat, berbeda pemikiran. Cuman ya nggak jadi masalah, memang dinamika dalam organisasi ya. Itu nggak jadi masalah. Yang penting tujuan kita sama lah. Keluar masuk anggota baru itu
ini ya hal yang lumrah gitu Iya, ya. betul. Terus dapat dukungan nggak sih dari pemerintah sendiri untuk kaum untuk komunitas literasi di Indramayu? Ya, karena kita emang baru ya, terus juga kita belum pernah nunjukin muka ke dinas, jadi dukungan dari pemerintah sih belum ada sama sekali. Oh belum ada. Belum ada Berarti sama masih sekali. swasta ya? Iya. Iya. Bukan swasta, masih independen maksud gua. Masih independen maksudnya. Independen, iya, betul. Masih independen ya. Independen. Terus proyek kedepannya apa nih? Untuk Pelemayu, proyek kedepannya. Proyek ke depan yang pertama kita mau bikin kegiatan public speaking di Babadan bersama ini calon ketua. Amin, amin. Babadan. Amin, amin. Saya Dan juga disalonin. Dan yang kedua kita pengen bedah buku juga sih di Bang O2. Di Bang O2 kita pengen, ternyata di Bang O2 tuh mereka bukan baca buku mah nggak seneng gitu ya, baca buku nggak seneng, tapi dengerin orang yang habis baca buku tuh seneng. Biasanya dengerin gibah, gue seneng. Iya, jadi kepikiran ya udah kita sering-sering bedah buku aja di Bang O2 itu. Berarti itu aja tuh proyek kedepannya tuh. Iya, kalau kebanyakan takutnya nanti ini ya, cuman wacana doang jadi. Oh iya benar. Yang sedikit dulu, kalau udah baru kita Iya. progres yang lain. Gitu ya. Oke, terima kasih Sandy dari Pelemayu. Pokoknya saya doakan untuk teman-teman Pelemayu semoga semakin solid dan corona semakin hilang supaya teman-teman yang punya proyekan di desa-desa dan sebagainya untuk kebaikan dapat berjalan dengan semestinya gitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Babadan Kreatif. Nanti juga ada Instagramnya juga ya Pelemayu. Instagramnya nanti dicantumin di link atau enggak di sini. Kalau lihat editnya ya. Instagram saya juga boleh. Oh, boleh nanti saya cantumin ya. Nanti tinggal di WA aja ya. Pokoknya teman-teman jangan lupa tetap dukung kami dengan cara subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbol, asal ngobrol asik-asik, asikin aja.